tahun baru. Jabal Putih. Kita kuat, kita hebat, kita ada sampai detik hari ini di tahun 2006. Semua karena sumber kekuatan kita hanya dari Yesus. Maka itu sama-sama katakan dan nyanyikan. Allah sumber kuatku. Yes. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya. Allah sumber Kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Dengan sukacita kita menari, dengan sorak-sorai kita memuji, haleluya. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita mari menari, dengan sorak-sorai memuji, puji Dia, menaikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Tiada terukur dan besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebar melewati samudra, itulah kasih Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Yes. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Mari bersyukur Bapak Ibu. hatiku bersyukur, Jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Soraklah
haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Mari bersorak bagi Tuhan. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Bapak Ibu yang di rumah, mari sama-sama katakan. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Hey, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Sorak haleluya. Mari angkat tangan kita dan sorakan haleluya. Sekali lagi haleluya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Oh, 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 siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau sama-sama masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami boleh sampai di tahun yang baru ini Tuhan, semua karena penyertaan dari Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu yang besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sungguh tidak dapat kami balas dan kami bersyukur Tuhan Engkau begitu baik dan Engkau masih begitu setia menyertai kami sampai hari ini. Dan saat ini Tuhan kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau berbicara Tuhan kepada kami di tahun yang baru ini. Dan biarlah kami mau mulai Tuhan tahun baru ini dengan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu lah yang menjadi pelita bagi jalan setiap kami Tuhan. Amin. Dan kami berdoa biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada hari ini Tuhan. Biarlah Engkau berbicara melalui hamba-Mu saja ya Bapa. Sampaikanlah isi hati-Mu Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus boleh menuntun kami untuk boleh menerima firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Selamat malam untuk kita semuanya. Malam hari ini kembali kita boleh datang beribadah di dalam ibadah doa malam di gereja. Dan luar biasanya lagi pas atau tepat pada hari ini di mana kita beribadah di dalam ibadah doa di gereja ini setiap hari Kamis. Tetapi di hari Kamis ini terasa spesial ya Bapak Ibu, karena hari Kamis ini adalah hari pertama di tahun yang baru. Hari ini 1 Januari di tahun yang baru, tahun 2026. Puji Tuhan. Tentu saya juga mengucapkan selamat tahun baru buat kita semuanya. Haleluya. Nah, karena tepat
tanggal 1 Januari 2026, hari Kamis, kita beribadah doa malam. Jadi saat ini kita juga mau melihat atau kita mau sama-sama menerima kebenaran firman Tuhan di hari yang pertama di tahun yang baru ini ya, buat kita semuanya Bapak Ibu. Kita tahu bahwasanya di sepanjang tahun yang lalu yang sudah kita lewati, tahun 2025, mulai dari bulan pertama, bulan Januari sampai Desember yang kemarin kita sudah lalui, kita bisa menjalaninya bersama dengan Tuhan Yesus. Dan di tahun ini juga pasti kita juga dapat menjalaninya karena Tuhan Yesus tetap ada bersama dengan kita. Sama seperti lagu ya Bapak Ibu ya, saya jadi ingat ada satu lagu yang seperti ini lagunya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Ya, jadi dari lagu itu saja sudah menyatakan bahwasanya kehidupan kita ini berjalan bersama Yesus begitu. Artinya sepanjang tahun yang sudah lewat, kita berjalan bersama Yesus. Dan tahun yang baru ini, kita yakin dan percaya bahwasanya kita juga harus berjalan bersama dengan Yesus. Dan Yesus pasti ada bersama dengan kita setiap waktu. Kalau dikatakan lagu tadi, jalan serta Yesus setiap hari. Nah, demikian pula juga kita setiap hari, bahkan setiap waktu, setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap apapun kehidupan kita berjalan bersama Yesus. Nah, itu sebabnya malam hari ini kita akan lihat kebenaran firman Tuhan. Judulnya, Mengawali Bersama Yesus. Ya, kalau di gereja kita ini kan ada MWJ ya, Morning with Jesus begitu ya. Tetapi kalau ini MBJ, ya mirip-mirip lah, MWJ. Kalau MWJ Morning with Jesus, kalau ini MBJ, Mengawali Bersama Jesus. Ya, tentu ini pasti kita harus alami bersama-sama. Kita harus mengawali setiap waktu, setiap apapun kehidupan kita harus awali bersama dengan Tuhan Yesus. Untuk mengawali seluruh kehidupan kita di tahun yang baru ini bersama dengan Tuhan Yesus, itu ada 3. Pas di depannya itu M ya, jadi 3M. Jadi kita akan lihat bersama-sama nanti ini ada 3M untuk kita mengawali kehidupan kita bersama dengan Tuhan Yesus di tahun yang baru ini. Jadi ada M yang pertama, nanti kita akan lihat 3M, tapi saya akan sampaikan dulu di awal, ada 3M. M yang pertama yaitu melupakan. Melupakan apa? Melupakan yang lalu. Itu M yang pertama. M yang kedua, mengandalkan Tuhan. Itu M yang kedua, Bapak Ibu. Lalu yang ketiga, melakukan kehendak Tuhan. Jadi ada 3M, Bapak Ibu, untuk bisa mengawali kehidupan kita bersama dengan Tuhan Yesus itu ada 3M. Melupakan yang lalu, mengandalkan Tuhan, dan melakukan kehendak Tuhan. Melupakan, mengandalkan, dan melakukan. 3M. Supaya kita bisa dengan mudah menerima atau menangkap 3M ini ya Bapak Ibu ya. Jadi mengingatnya dengan mudah ya. Melupakan yang lalu, mengandalkan Tuhan, dan melakukan kehendak Tuhan. Nah, kita akan sama-sama lihat yang pertama, melupakan yang lalu. Melupakan yang lalu, kita akan buka kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Filipi pasal yang ketiga, ayat 13-14. Ini ayat firman Tuhan yang sudah sering kita baca. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Saya akan baca buat kita semuanya, Bapak Ibu. Filipi pasal yang ketiga, ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Ayat yang ke-13, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ayat 14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, ayat firman Tuhan ini sudah sangat jelas disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Bicara mengenai kehidupan daripada Rasul Paulus, kehidupan yang dulu, yang lalu, saat dia belum percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi setelah dia percaya kepada Yesus, dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus, bahwasanya aku melupakan apa yang telah di belakangku. Jadi apa yang telah di belakang artinya apa yang sudah
dialami oleh Rasul Paulus yang lalu itu dia lupakan. Dan kalau kita melihat aku melupakan apa yang telah di belakangku, itu bukan berarti kita hapus ingatan kita atau kita tidak ingat lagi atau kita udah lupa begitu. Bukan. Tetapi melupakan ini bicara melepaskan diri dari belenggu masa lalu. Nah, belenggu masa lalu ini baik kita bisa lihat. Belenggu masa lalu ini kan bicara mengenai trauma atau kekecewaan atau kepahitan atau semua keadaan yang kita alami yang lalu begitu. Atau bahkan juga bisa bicara tentang keberhasilan. Keberhasilan yang kadang yang kita sudah capai itu mungkin membuat kita sedikit merasa, oh saya bisa. Ada sedikit kesombongan begitu ya. Atau segala pencapaian-pencapaian yang sudah kita lakukan begitu ya. Jadi ini bicara mengenai perkara-perkara seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi melupakan itu jadi kita lepaskan diri dari belenggu masa lalu. Karena kita ini hidup ini kan ada 3 masa ya Bapak Ibu ya. Yang lalu, yang sekarang, dan yang akan datang begitu. Nah, kalau untuk yang lalu itu kita boleh mengingat, kita tetap ingat begitu, tapi jangan terus kita ada di dalam masa seperti itu. Artinya jangan terus kita terjebak terus tidak mau bangkit dari yang lalu, karena itu adalah sudah menjadi masa lalu. Kita tidak hidup di masa lalu, kita harus hidup terus berjalan kan. Kita sekarang ada di tahun 2026. Artinya tahun-tahun yang sudah lewat itu tadi segala yang kita alami ya kan, bisa bicara mengenai kegagalan dalam hidup kita atau keberhasilan juga dalam hidup kita. Dua perkara ini itu kita lupakan begitu, sehingga kita bisa terus hidup di dalam Tuhan, bersama dengan Tuhan, karena Tuhan itu ada membawa kita terus untuk berjalan ke depan. Berarti kita sekarang ada di tahun 2026 dan kita siap untuk berjalan di tahun 2026 ini bersama dengan Tuhan. Kita akan lewati bulan demi bulan di tahun yang baru ini. Jadi yang pertama, melupakan masa lalu. Jadi supaya pertumbuhan rohani kita juga semakin kita rasakan bertumbuh hari demi hari, waktu demi waktu, ini juga menjadi perkara yang utama Bapak Ibu. Artinya kita harus melupakan apa yang sudah ada di belakang kita dan kita mengarahkan diri kepada apa yang di depan, seperti ayat firman Tuhan yang di dalam Filipi 3 ayat 13 sampai 14 di mana Rasul Paulus sampaikan di ayat firman Tuhan tersebut. Ada satu lukisan yang berjudul An Allegory of Prudence. Itu lukisan itu tuh diciptakan atau dibuat oleh seniman Venesia abad ke-16 yang bernama Titian. Dia melukis, dia memotret, bicara lukisannya itu tentang kebijaksanaan Bapak Ibu. Dan kebijaksanaan itu dia lukiskan itu sebagai seorang lelaki yang berkepala 3. Kepala pertama adalah kepala orang muda yang menghadap masa depan. Yang kedua, kepala orang dewasa yang menatap masa kini. Dan yang ketiga, kepala orang tua bijaksana yang menatap masa lampau. Di atas kepala mereka itu, Titian menulis ungkapan Latin yang artinya dari contoh masa lalu, manusia masa kini bertindak bijaksana agar tidak menghancurkan masa depan. Jadi seperti tadi gambaran tadi ya Bapak Ibu, yang seperti yang sudah saya sampaikan, manusia itu ada 3 masa. Kita ada di masa yang sudah lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Nah, ini lukisan ini menunjukkan atau menggambarkan, bicara mengenai bagaimana kita menyikapi dalam seluruh masa kehidupan manusia. Jadi dia sampaikan di tulisan Latinnya itu dari contoh masa lalu. Nah, jadi masa lalu itu menjadi contoh manusia masa kini, sehingga saat kita ada di dalam zaman yang sekarang atau kita hidup di tahun 2026 itu dikatakan manusia masa kini bertindak bijaksana. Jadi dari contoh masa lalu agar kita akan lihat ke depannya juga. Kita kan juga rindu ke depan itu kan kita belum tahu, tetapi dikatakan sini agar tidak menghancurkan masa depan. Itu lukisan ya Bapak Ibu. Nah, tapi kita lihat di dalam firman Tuhan juga di dalam Yeremia 29 ayat 11. Kalau kita lihat, mari kita lihat sebentar Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Ini firman Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu. Bahkan firman Tuhan sudah terkenal ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku,
mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, ini menjadi ayat firman Tuhan buat kita, menguatkan kita. Artinya kita hidup di zaman yang saat ini, sekarang ini kita tahu bahwasanya Tuhan sudah mempunyai rancangan yang damai sejahtera. Untuk apa? Untuk kita ke depannya. Artinya dikatakan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kita tidak tahu ke depan seperti apa, tetapi kita tahu, yakin dan pasti rancangan yang Tuhan berikan adalah rancangan damai sejahtera. Di tahun ini juga untuk kita menjalaninya, Tuhan juga sudah memberikan kepastian bahwasanya kita selalu menerima rancangan yang baik, rancangan yang damai sejahtera, dikata seperti itu. Nah, yang lalu, yang tadi saya sampaikan di kebenaran firman Tuhan tadi, yang firman Tuhan juga menyatakan yang lalu itu dilupakan, artinya menjadi contoh pembelajaran yang lalu gitu kan, dilupakan, tetapi kita ingat apa sih yang sudah terjadi yang lalu, itu menjadi suatu pengingat buat kita atau menjadi suatu pelajaran. Kita bisa belajar dari apa yang sudah lalu, dan kita hidup dalam zaman sekarang, kita tahu bahwasanya Tuhan sudah menyertai kita di tahun ini, dan untuk kedepannya juga pasti hari depan yang penuh harapan, seperti ayat firman Tuhan di Yeremia 29 ayat yang ke-11. Nah, itu M yang pertama Bapak Ibu ya, melupakan yang lalu. Kita masuk dalam M yang kedua, mengandalkan Tuhan. Nah, ayat firman Tuhannya masih ayat firman Tuhan di kitab Filipi, dan ini juga ayat firman Tuhan yang sudah sering kita baca juga, atau bahkan juga menjadi ayat emas buat hidup kita, menjadi ayat yang kita pegang ya. Filipi pasal 4 ayat yang ke-13 Bapak Ibu, saya bacakan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi yang M yang kedua, mengandalkan Tuhan. Jadi artinya di sini ayat firman Tuhan ini adalah ayat firman Tuhan juga yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Dia bisa menanggung segala perkara karena dia mengandalkan Tuhan. Karena dikatakan di dalam Dia, di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi Rasul Paulus mengandalkan kekuatan Tuhan sehingga dia bisa melakukan segala perkara. Dan ayat ini Bapak Ibu ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi pada waktu dia sedang di dalam masa sulit. Masa sulitnya itu apa Bapak Ibu? Dalam konteks Paulus menulis surat ini itu kepada jemaat di Filipi itu dari dalam penjara. Nah, tentu kita tahu bersama-sama pada waktu Paulus ada di dalam penjara itu adalah saat di mana dia dalam masa-masa yang sulit, masa-masa yang penuh dengan tekanan, masa-masa penuh dengan persoalan. Karena dia ada di dalam penjara, keadaan yang sulit yang dia sedang alami. Tetapi dia bisa mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Jadi artinya Paulus benar-benar bergantung pada kekuatan Tuhan. Dia bergantung pada kekuatan Tuhan saat apa Bapak Ibu? Saat dia sedang dalam keadaan kondisi yang sulit, dia sedang ada dalam penjara. Bicara dalam kondisi yang sedang dalam penuh tekanan, persoalan, pergumulan, keadaan yang berat. Keadaan yang benar-benar sulit. Nah, kita bisa belajar dari Rasul Paulus untuk menjalani tahun yang baru di tahun 2026 ini. Kita harus mengandalkan Tuhan. Kita tidak tahu tahun 2025 kita sudah menghadapi banyak keadaan. Mungkin keadaan yang membuat kita juga penuh dengan tekanan, baik itu masalah dalam kehidupan kita pribadi, masalah dalam keluarga, masalah ekonomi, masalah apapun juga. Tapi kita tetap bisa melaluinya. Karena apa? Karena kita mengandalkan Tuhan. Dan di tahun ini juga, tahun 2026 ini, mari tetap terus kita M yang kedua, yaitu mengandalkan Tuhan. Sehingga apa? Sehingga saat kita mengandalkan Tuhan, berarti kita bergantung pada kekuatan Tuhan, sehingga kita bisa tetap bertahan di dalam segala keadaan. Apapun itu keadaan yang baik ataupun keadaan tidak baik, kita tetap terus bertahan. Seperti halnya Rasul Paulus di penjara, dia tetap bisa bertahan. Karena apa? Karena dia mengandalkan Tuhan. Bergantung pada kekuatan Tuhan untuk tetap bertahan dalam segala keadaan dan percaya di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, ini juga yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Jadi artinya kita pun juga harus
meneladani apa yang seperti Paulus sudah sampaikan itu. Karena Paulus berharap kepada Tuhan, karena Paulus mengandalkan Tuhan. Nah, demikian pula juga kita mengandalkan Tuhan. Jadi saat kita sudah mengandalkan Tuhan, di saat keadaan yang susah, keadaan yang sulit, keadaan yang membuat kita tertekan, kita bisa tetap bertahan. Dan pada waktu kita bertahan, di situ pun juga kita punya kepercayaan, punya iman bahwasanya kita bisa melalui atau kita bisa melewati segala keadaan yang sulit itu. Artinya apa? Di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang rasanya mustahil buat kita secara manusia dengan keadaan yang begitu berat yang kita alami, tetapi saat kita mengandalkan Tuhan, maka tidak ada yang mustahil. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu sebabnya M yang kedua, Bapak Ibu, biarlah kita tetap terus mengandalkan Tuhan. Oke, M yang ketiga, yang terakhir ya Bapak Ibu, yaitu melakukan kehendak Tuhan. Nah, ini juga penting buat kita semuanya. Kita akan buka ayat firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang kelima, ayat 16 sampai 17. Efesus pasal yang kelima, ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Saya bacakan. Efesus pasal yang kelima ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi kita lihat bersama-sama di dalam dua ayat ini, pergunakanlah waktu yang ada. Tetapi terus kemudian di ayat yang ke-17, di situ juga kita bisa lihat kata yang penting, usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, jadi kita harus mengusahakan, kita harus berusaha untuk kita bisa mengerti kehendak Tuhan dan bahkan juga melakukan kehendak Tuhan. Ada ayat firman Tuhan lain bicara tentang kehendak Tuhan ini, 1 Petrus 4 ayat yang kedua. Kita bisa lihat lagi 1 Petrus pasal yang ke-4 ayat yang ke-2. 1 Petrus pasal yang ke-4 ayat yang kedua. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Jadi supaya waktu yang sisa di sini disampaikan ya, jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia. Jadi artinya kita tidak berjalan di tahun ini itu berdasarkan atau menurut keinginan kita sebagai manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Dikatakan di dalam ayat firman Tuhan ini. Berarti melakukan kehendak Tuhan. Jadi bukan melakukan kehendak kita secara manusia. M yang ketiga, melakukan kehendak Tuhan. Jadi bukan keinginan kita manusia, tetapi harus melakukan atau mempergunakan waktu ini menurut kehendak Tuhan, kehendak Allah. Nah, di dalam 1 Petrus 4 ayat kedua ini kata keinginan itu di situ dikatakan jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia. Nah, kata keinginan ini dalam bahasa Yunani diambil dari kata epitumia yang berarti keinginan terlarang atau nafsu. Sementara kata kehendak Allah diambil dari kata Yunani juga yaitu telema yang berarti pilihan Tuhan atau isi hati Tuhan. Nah, keduanya ini dapat menjadi penggerak atau motivator di dalam diri setiap kita, dapat menjadi motivator untuk setiap keputusan manusia dengan hasil akhirnya yang berbeda. Jelas Bapak Ibu ya, dengan hasil akhir ke depannya itu yang berbeda. Artinya kalau kita hidup menurut keinginan manusia, dari bahasa aslinya itu adalah berarti keinginan terlarang atau nafsu. Karena kita tahu bahwasanya manusia itu tuh ya seperti itu. Penuh dengan hawa nafsu, penuh dengan keinginan terlarang. Itulah sifat manusia pada umumnya. Tetapi kalau bicara kehendak Tuhan, kehendak Allah itu artinya pilihan Tuhan atau isi hati Tuhan. Nah, tentu kita rindu untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi isi hati Tuhan. Lewat apa? Lewat kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya marilah kita tetap terus hidup melekat dengan yang namanya kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan, Alkitab
kita harus tetap terus baca dan renungkan itu senantiasa dalam kehidupan kita. Merenungkan siang dan malam setiap waktu, setiap hari di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita berjalan melakukan kehendak Tuhan. Artinya kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita dan kita berjalan melakukannya. Ini yang menjadi suatu yang luar biasa atau yang penting yang kita harus tahu ya Bapak Ibu ya. Karena apa? Karena itu nanti dikatakan di situ keduanya dapat menjadi penggerak atau menjadi motivator di dalam setiap keputusan manusia. Jadi kalau kita melakukan kehendak Tuhan, jadi kehendak Tuhan lah itu yang akan terus menjadi motivator untuk setiap kita bergerak, untuk setiap kita memutuskan, dan tentu hasil akhirnya berbeda dengan kalau kita berjalan menurut keinginan manusia, Bapak Ibu ya. Kalau kita berjalan menurut keinginan Tuhan, kehendak Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, pasti hidup kita akan berbeda, hidup kita akan terus diberkati. Nah, kita lihat di dalam firman Tuhan ada satu contoh tokoh Alkitab yang hidupnya diberkati oleh Tuhan. Nah, rahasianya apa? Karena dia melakukan kehendak Tuhan. Siapakah tokoh itu? Tokoh itu adalah Daud, Bapak Ibu ya. Jadi rahasia Daud hidupnya diberkati oleh Tuhan itu kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Mari kita lihat bersama-sama Kisah Para Rasul. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, ini ya, tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang apa Bapak Ibu? Seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Jadi Daud itu tuh dia adalah seorang yang berkenan di hati Tuhan. Kenapa? Karena dia itu hidupnya itu melakukan segala kehendakku, kehendak Tuhan. Dan ada lagi disinggung di dalam pasal yang sama, pasal 13 dari Kisah Para Rasul, ayat yang ke-36. Ditulis lagi di situ, ayat yang ke-36. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Lalu ia mangkat dan dibarikan di samping nenek moyangnya dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Tetapi dikatakan di situ di kalimat pertama, sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Jadi ditekankan dua kali dalam pasal yang sama di dalam Kisah Para Rasul 13 ini bahwasanya Daud melakukan kehendak Tuhan dan itulah yang membuat dia hidupnya selalu diberkati oleh Tuhan. Karena apa? Karena dia selalu melakukan kehendak Tuhan. Jadi kita bisa lihat bersama-sama Bapak Ibu untuk kita dapat mengalami hidup yang terus diberkati atau Tuhan selalu bersama dengan kita harus melakukan kehendak Tuhan. Ayat yang terakhir Bapak Ibu, ini dampak, ini masih di dalam M yang ketiga ya, masih bicara melakukan kehendak Tuhan, ada dampaknya Bapak Ibu. Dan dampaknya ini bicara dampak kekekalan, dampak yang selamanya, dampak abadi ya. Dampak kekekalan orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan. Ayat firman Tuhannya di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan, apa Bapak Ibu? Yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, ini dampak kekekalan Bapak Ibu. Artinya kita tahu bahwasanya hidup kita ini kan akan mengalami nanti kematian ya Bapak Ibu ya. Artinya ketika kita semua sudah mengalami kematian, artinya kan kita juga akan beralih seketika itu juga kepada kehidupan yang kekal ya Bapak Ibu. Tapi kehidupan kekal hanya ada dua. Kehidupan yang kekal di surga dan kehidupan kekal di neraka. Tentu kerinduan kita semuanya kita akan mengalami kehidupan kekal di surga bersama-sama ya Bapak Ibu. Tetapi kita akan lihat di sini, kita jelas lihat di sini dalam firman Tuhan ini bahwasanya kekekalan kehidupan di surga itu kita akan terima kalau apa Bapak Ibu? Kalau kita melakukan kehendak Tuhan. Karena di ayat di Matius 7 ayat 21 dikatakan, bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, itu yang masuk di dalam kehidupan kekal kerajaan surga. Tetapi dikatakan orang, melainkan dia yang apa? Melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi jelas Bapak Ibu, tidak ada apa namanya? Tidak ada
tawaran atau tidak ada jalan lain atau tidak ada yang faktor-faktor lain yang mempengaruhi kehidupan kita bisa hidup kekal di surga. Tetapi hanya satu, kalau kita melakukan kehendak Tuhan, melakukan kehendak Bapakku di surga, maka kita akan masuk di dalam kehidupan kekal, di dalam kerajaan surga, hidup bersama dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, demikianlah kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, mengawali hari yang pertama di tahun yang baru 2026 ini. Tepat hari ini 1 Januari 2026, firman Tuhan kita terima bersama-sama, kita mengawali tahun baru ini bersama dengan Tuhan Yesus dengan 3M. M yang pertama Bapak Ibu, melupakan yang sudah lalu. Yang lalu, baik itu bicara mengenai kegagalan atau keberhasilan kita lupakan. Itu menjadi suatu hal yang sudah kita lalui. Dan kita dapat melaluinya bersama dengan Tuhan. Tetapi saat ini kita ada di tahun 2026, kita ada sekarang, kita harus menjalani bersama dengan Tuhan. Kita mengarahkan diri kepada apa yang ada di depan ini. Bulan demi bulan di tahun 2026 ini kita pasti bisa lewati bersama dengan Tuhan. Itu yang pertama, melupakan masa lalu. Yang kedua, mengandalkan Tuhan. Ya, artinya kita tidak tahu juga nanti apa yang akan terjadi di tahun 2026 ini. Kalau tahun-tahun sebelumnya kita dapat melewati karena kita sudah mengandalkan Tuhan, tahun ini juga harus kita tetap terus mengandalkan Tuhan yang sama. Karena apa? Dalam ayat firman Tuhan yang Rasul Paulus sampaikan, segala perkara itu dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Artinya kita mengandalkan Tuhan, mengandalkan kekuatan Tuhan. Itu M yang kedua, mengandalkan Tuhan. Yang ketiga, M yang ketiga, melakukan kehendak Tuhan. Karena apa? Karena ketika kita melakukan kehendak Tuhan, dalam firman Tuhan berkata, kita adalah orang-orang yang dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Artinya kehidupan kekal bersama dengan Tuhan kita akan bisa alami, kita akan bisa terima kalau kita melakukan kehendak Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan buat kita pada malam hari ini. Biarlah firman Tuhan ini benar-benar menjadi rema dalam kehidupan kita untuk kita menjalani tahun yang baru ini, 2026 ini bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti memimpin kehidupan kita di tahun yang baru ini, menyertai kehidupan kita, menguatkan kita, dan terus akan membuat kita menjadi orang-orang yang tetap terus setia kepada Tuhan. Terlebih dahulu mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kita terima pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang sudah kami terima pada malam hari ini ya Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan terus menjadi rema dalam kehidupan kami. Ketika kami menerima kebenaran firman-Mu, kami terima dengan hati kami yang terbuka, dan biarlah firman ini tidak berlalu begitu saja, tapi firman ini akan terus tertanam dalam hati kami. Kami mau terus merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, kami terus mau mengingatnya, kami mau terus menjadikan firman Tuhan ini menjadi yang terutama dalam hidup kami. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami ya Tuhan. Tanpa firman-Mu kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa firman-Mu kami tidak tahu untuk kami dapat melangkah, khususnya di tahun yang baru ini 2026. Tapi ketika firman-Mu datang pada kami malam hari ini, maka kami tahu apa yang harus kami lakukan. Kami mau mengawali tahun ini bersama dengan Tuhan Yesus. Kami mau melupakan apa yang sudah lalu dari seluruh kehidupan kami. Kami mau mengarahkan diri kepada apa yang saat ini ada di depan kami. Dan kami juga mau berjalan di tahun ini dengan mengandalkan Tuhan. Karena Tuhanlah yang terutama dalam hidup kami. Tuhan yang empunya segalanya dalam hidup kami. Kami mau mengandalkan Tuhan, kami mau mengandalkan kekuatan Tuhan. Dan yang berikutnya kami mau melakukan kehendak Tuhan. Sehingga kehidupan kami adalah kehidupan yang diberkati. Bahkan kehidupan kami sampai kekekalan, kami akan masuk bersama dengan Tuhan. Hidup kekal di kerajaan surga, karena kami adalah orang-orang yang sudah melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur atas kebenaran firman Tuhan yang sudah kami terima pada malam hari ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.